semangat kemerdekaan kita hadir di tempat ini, di Rumah Kribo, tempat yang indah, tempat rumah kreativitas seniman Bovendigul. Di tempat ini kita penuh dengan seni. Seni itu membuat hidup menjadi wah. Seni itu membuat hidup menjadi sukacita. Seni itu kita bisa memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu saudara-saudari. Kita akan memulai dengan diskusi kita. Kita percayakan acara kita kepada Yang Maha Kuasa. Kami minta salah satu dari orang beriman, marilah kita menaikkan doa, memohon pertolongannya pada saat kita ada dalam acara diskusi bersama di tempat ini. Karena mujizat Tuhan, mereka dibangunkan oleh tangan Tuhan sendiri, dan mereka akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesembuhan telah Tuhan berikan bagi Bapak Bupati dan Bapak Sekda. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Darah Yesus membentengi tempat yang kami akan pakai. Darah Yesus membentengi tubuh jiwa roh kami, agar segala sesuatu yang kami pikirkan, kami tuangkan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami panjatkan kepada Bapa di surga, di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan umur sehat pada kesempatan ini bisa hadir dalam membicarakan pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Yang berikutnya, Bapak Ibu terima kasih juga atas kehadirannya pada kesempatan walaupun mungkin dalam waktu yang sibuk bisa mendapatkan waktu untuk sekali lagi sama-sama berkolaborasi kita agar pendidikan di Kabupaten Bovendigul lebih baik lagi. Izinkan kami dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang diberikan pada kami menjamin pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Papua. Kebetulan BPP khusus di Papua Selatan belum terbentuk, jadi kami masih diberikan kesempatan untuk bagaimana terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah agar pendidikan terus meningkat dan menghasilkan yang terbaik untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kita buat acara memang santai supaya kita semua bebas memberikan masukan, mengidentifikasi permasalahan seperti apa dan seterusnya, sehingga kita bisa melakukan refleksi mengenai kira-kira apa yang menjadi program prioritas nanti di Kabupaten Bovendigul ini. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ada pantun dulu. Bapak Ibu nyatakan cakep, gitu ya? Belum. Ya, makan siang, makan malam dengan apa beda? Lauknya tetap ikan segar tiap hari. Izinkan saya ucapkan salam bahagia untuk hadir yang terkasih. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. langsung Bapak dengan penyerahan ini. Saya baru dengar tadi kenapa piagam ini diberikan Bapak. Ya, piagam ini diberikan karena memang banyak prestasi-prestasi yang dilakukan oleh pemerintah Bovendigul kaitannya dengan kebijakan Merdeka Belajar, khususnya pengembangan SDM, dan yang sangat membanggakan kami juga memperoleh datanya untuk sekolah penggerak, pengangkatan sekolah penggerak, dulu dari kepala sekolah penggerak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terima kasih sekali lagi Bapak. Ya, ini juga perlu diabadikan. Terima kasih. Permohonan maaf dari Bapak Bupati tidak bisa hadir karena situasi yang tidak mengizinkan beliau ada di tempat ini. Saya diperintahkan sebagai asisten satu
hadir di acara ini secara mendadak jam 8:30 setelah apel kami ditunjuk untuk menghadiri kegiatan di saat ini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat beliau untuk ada di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua, yang saya hormati Bapak Kapolres Bovendigul atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim 1711 yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Bovendigul, Bapak Kepala BP4D dan Bapak BPKD, yang saya banggakan para guru se-Kabupaten Bovendigul serta tamu undangan yang saya muliakan. Selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan karena sampai pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun bisa hadir di tempat ini. Kalau sakit mungkin kita ada di rumah dan di rumah sakit. Jadi itu sehat itu penting, jaga kesehatan. Tadi apel pagi juga saya berikan itu karena Tuhan beri kita nafas untuk kita melakukan aktivitas kita, salah satunya apel pagi dan melakukan kegiatan kita sebagai ASN. Saat ini juga salah satu nafas yang diberikan Tuhan, kita ada di tempat ini untuk membicarakan hal-hal yang baik, terkhususnya pendidikan di tempat ini. Saya sangat mengapresiasi dari bapak-bapak dari provinsi, balai, dari tadi saya menghafal Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Saya sangat bahagia sekali karena dia kata-kata menjamin bahwa ada sesuatu goal yang akan kita dapatkan, itu yang positif, di mana anak-anak kita terus terang di sini melek hurufnya agak kurang ya saya pikir. Jadi Bapak perlu saya katakan bahwa kalau bisa setiap tahun Bapak datang atau berapa lama Bapak datang ke sini mengaji. Iya kan? Saya baru pertama kali tahu Pak. Ini setahun berapa kali Pak? Belum tentu juga datang ya Pak ya. Saya harap ya. Setuju ya Bapak Ibu guru ya. Datang untuk datang mau tidak tahu asesor juga sebenarnya. Ya untuk menjamin mutu itu kan guru-guru penggerak itu harus dites oleh bapak-bapak kualitasnya. Ini tidak pakai saya teman kalau lulus tidak ya Pak ya. Itu jelas assessment yang ada yang harus diisi oleh para guru. Jadi kami harap Pak setahun sekali. Tapi yang mudah-mudahan masih tetap ya PPS belum ya. Tahun depan ya saya tidak tahu. Bapak mungkin dipindahkan ke PPS juga seperti itu ya Pak ya. Jadi seperti itu yang benar. Pak, kebetulan saya jadi kepikiran waktu saya kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kami membuat suatu grand design pembangunan kependudukan. Di situ ada pendidikan. Kita menggunakan orang Pak John Praha yang dari kependudukan. Saya lihat pendidikan, kalau saya tidak salah, di pendidikan 20, minta maaf tidak mengurangi rasa optimisme para guru. Ini kita di sini bukan cari siapa salah tidak. Ini kita maju bersama. Jadi di situ Grand Design itu 28 tahun ke depan kurang lebih ya 28 ya. Anak muda di Bovendigul hanya jadi penonton. Itu kami. Tapi ada solusi di situ. Nah harap kita akan share terutama di BP4D itu perencanaan-perencanaan apa yang harus diintervensi untuk memutuskan permasalahan ini. Seperti itu sih Pak. Jadi ada banyak itu data yang kami minta, data di pendidikan itu, kesehatan, dan memang agak sulit sekali melakukan itu karena data di terus terang di Bovendigul agak sulit kita mengemis. Dan jadi seperti itu walaupun tidak segala kurang lebih itu. Jadi harap nanti ada intervensi di itu tidak akan terjadi
Dan ada bapak-bapak ini salah satu solusi. Kurikulum merdeka dalam segala hal, bukan yang positif, yang bukan yang mereka suka-suka gitu ya. Iya, kita juga ada guru penggerak nanti dan ada sekolah penggerak. Iya, ada sekolah. Kalau tidak salah, kalau saya salah baca, saya ada sedikit baca Google juga tadi Pak. Jadi saya bingung saya dengan guru-guru. Kalau kesehatan mungkin saya bicara agak lancar, tapi kalau guru saya harus hati-hati. Ini orang-orang pintar di sini. Dan saya sangat optimis. Guru penggerak itu guru-guru yang profesional. Dan tapi menjadi guru profesional SDM itu harus banyak belajar, literasi. Itu pun akan ditularkan ke anak murid. Guru-guru kalau cuma main game saja, main online, judi, tapi di sini tidak ada pasti. Seperti itu. Baik, tidak panjang lebar nanti bosan ya, kita harus berdiskusi. Bapak mau berangkat Tirigana mungkin agak telat katanya, delay atau mungkin besok. Jadi kita bisa diskusi lagi. Baik, saya buka kegiatan Rasa Papeda di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk perkembangan khususnya pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Sekian. Tangan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Asisten 1 Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas, Ketua BPPAD, Ketua BPKAD atau wakili, yang kami hormati pula Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau wakili, yang kami hormati dari Bapak Kepala Kampung, yang kami hormati pula Bapak Ibu dari Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul serta undangan Bapak Ibu Kepala Sekolah serta undangan lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kegiatan kita sudah dibuka oleh Ibu Asisten 1. Moga-moga kegiatan kita nanti berjalan lancar sampai yang kita harapkan nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan dari Rasa Papeda ini adalah dari singkatan rapat santai pendampingan dan advokasi pemerintah daerah. Yang pertama, kita harapkan pada sesi nanti kita bisa berdiskusi dan saling berhubungan dengan implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, mulai dari episode 1 sampai saat ini sudah mencapai episode ke-25 di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tetapi untuk pendidikan dasar PAUD, pendidikan dasar dan menengah, ini tidak semuanya pada episode itu, tetapi kita akan fokus pada berhubungan dan pelaksanaan ujian nasional, kemudian dana BOS, peluncuran maupun pelaporan dan data dapodik, kemudian juga berhubungan dengan program guru penggerak, program sekolah penggerak, episode berikutnya implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar, kemudian juga berhubungan dengan rapot pendidikan, itu sangat penting juga untuk perencanaan berbasis data di satuan pendidikan maupun oleh pemerintah daerah, sampai di episode yang terakhir itu adalah episode 25, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ya. Akhir-akhir ini memang kekerasan itu ada di satuan pendidikan maupun di lingkungan satuan pendidikan. Maka kehadiran dari Bapak Kapolres, Pak Dandim, kita harapkan juga bisa menjaga kondisi satuan pendidikan bisa lebih kondusif, sehingga nanti kita bisa berdiskusi lagi berhubungan dengan capaian-capaian yang kita peroleh untuk Kabupaten Bovendigul, kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah dan bisa merencanakan upaya-upaya perbaikan bersama untuk peningkatan mutu di Kabupaten Bovendigul. Dan selanjutnya kita juga bisa melanjutkan kerjasama. Mohon izin Bu Asisten, juga sebenarnya kita juga sering sudah turun ke Kabupaten Bovendigul, baik dari
pembiayaan dari BPMP maupun pembiayaan dari Pemda Kabupaten Bovendigul. Hanya kehadiran Pak Kepala tentu saja hanya ya hal-hal yang penting aja, tetapi kami di lini ujung tombak dari BPMP kita siap untuk mendukung dan upaya untuk peningkatan mutu pendidikan untuk di Kabupaten Bovendigul. Sebelum acara selanjutnya saya juga akan membaca pantun ya. Nanti saya jawab ya. Rasa apa beda dari BPMP Papua? Rapat santai bersama Pemda. Mari berdiskusi bersama kita semua, merancang peningkatan mutu pendidikan di daerah kita. Acara selanjutnya Bapak Kepala BPMP Provinsi Papua akan menyampaikan paparan capaian-capaian masalah-masalah yang sudah disiapkan dalam bentuk pamflet. Kemudian nanti berikutnya kita akan minta tanggapan dari unsur Pemda. Kemudian nanti kita akan lanjut berdiskusi. Selanjutnya kita akan membuat komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya nanti berikutnya adalah kita akan bertukar cenderamata. Kemudian nanti diakhiri penutup dan istirahat. Selanjutnya diberikan kesempatan oleh kepada Bapak Kepala BPMP Provinsi Papua untuk menyampaikan paparan capaian yang sudah diperoleh Kabupaten Bovendigul berhubungan dengan capaian pendidikan dan permasalahan yang kita harapkan nanti sebagai stimulus untuk bahan diskusi. Untuk Bapak Kepala BPMP Provinsi Papua, Pak Dr. Yunus Simansyah, saya silakan. Jadi permasalahan, dan saya kira ini permasalahan kita semua, bukan ada Bovendigul tapi dari kementerian juga, bagaimana supaya bisa meningkatkan untuk pendidikan. Kalau ini pose kameranya di mana? Oh, di situ ya. Semua kalau literasi itu begini. Ayo Bapak Ibu berpose dulu. Udah diambil? Nah, semuanya sudah. Yang di bawah juga dong. Nah, udah ya. Sini udah dapat semua. Di bawah kayaknya kameranya belum. Kasihan yang di bawah udah semangat sekali. Ya, sudah. Kalau penggerak begini ya. Ya, kalau sekolah penggerak begini. Ya, bergerak gitu maksudnya. Ya, udah. Kameranya udah belum? Oke, sudah semua ya. Itu artinya menunjukkan kita semangat semua. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dengan semangat kita. Kalau kita lihat dari implementasi kurikulum yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Mas Anwar Makarim sejak tahun 2021, yang paling awal itu kan asesmen nasional ya. Sekarang sudah ada episode 1 sampai episode ke-25. Begitu sistematisnya. Nah, tujuannya sekali lagi semuanya kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian untuk pemulihan pembelajaran. Terakhir yang sangat menggugah hati kita semua, terutama karena ternyata kekerasan di dunia pendidikan kita masih cukup tinggi, sehingga episode ke-25 kemarin bagaimana penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu yang terakhir Bapak Ibu. Nah, sejak awal tahun 2021 kementerian sudah melaksanakan asesmen nasional khusus untuk Kabupaten Bovendigul. Memang masih 21% lebih yang sudah melaksanakan. Harapannya tahun ini bisa 100% Pak Kepala Dinas. Ya, tujuan sekali lagi supaya kita dalam perencanaan pendidikan itu menggunakan data itu sebetulnya. Kemudian kalau melihat hasilnya Bapak Ibu bisa lihat di diklat kita, memang indah sekali warnanya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ya. Ada juga warna biru. Nah, warna-warna ini menunjukkan bahwa kita masih perlu kerja keras.
Ya, masih sedikit yang sudah mencapai standar minimumnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita lihat masalah perundungan juga masih ada. Walaupun tidak banyak, tetapi ada satu orang pun yang ada di sekolah itu pasti bisa membuat sesuatu yang tidak diinginkan di sekolah. Memang tidak banyak. Ya. Kemudian kalau kita berangkat lagi kebijakan-kebijakan berikutnya di Bopendu, di Gul ini masih terbatas yang sudah melakukan eksplorasi rapor pendidikan. Artinya kan kemarin sudah ada hasil rapor pendidikannya. Jadi guru-guru kita masih sedikit yang login, mengeksplorasi, mengunduh seperti itu. Mungkin persoalannya internet atau mungkin akun belajarnya yang mungkin sudah lupa passwordnya, bisa jadi. Ya. Nah, ini tanggung jawab kita semua sehingga perlu kita tingkatkan lagi. Nah, kemudian persoalan guru tadi Ibu juga sudah menyampaikan memang masih sangat terbatas masalah SDM guru di sini, baik kualifikasi maupun dari sisi kuantitas seperti itu ya. Nah, ini wajar saja sehingga ucapan tadi itu buat seperti itu. Ya, sangat membanggakan Bapak Ibu, kita melihat dari Kabupaten Gul ini konsisten terus pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak. Kenapa harus dari guru penggerak? Karena mereka sudah dibekali bagaimana manajemen pembelajaran, bagaimana manajemen kelas itu, manajemen sekolah itu sudah dididik dulu. Makanya kalau diterjunkan menjadi kepala sekolah itu sangat, artinya mereka sudah punya dasar untuk melakukan manajemen atau perubahan di sekolah. Sekarang garis besar seperti itu Bapak Ibu untuk capaian terutama dari kebijakan 1 sampai kebijakan 25 episode kelima ini. Nah, sebetulnya kita sudah tawarkan beberapa rekomendasi perbaikan di situ. Oleh karena itu nanti di ujung acara mari kita sepakati dulu, diskusikan kira-kira yang menjadi prioritas saat ini misalnya. Tidak mungkin semua menurut saya, tapi ada prioritas-prioritas yang perlu kita tingkatkan. Misalkan pelaksanaan AN bisa kita naikkan lagi enggak, misalnya tahun ini karena masih ada kesempatan. Kalau SMA, SMK kayaknya sudah tidak bisa lagi ya. Tapi kan untuk SD, SMP itu masih bisa karena pelaksanaannya nanti baru September, Oktober seperti itu. Nah, itu rekomendasi-rekomendasi kita Bapak Ibu sudah ada di belakang. Nah, tentu saja nanti kita lihat mana yang menjadi prioritas kita sebenarnya. Sebagai pengantar pemantik diskusi kita, itu saja Bapak Ibu. Nanti silakan kita belanja masalah dulu. Kita tujuannya sini belanja masalah apa sih yang menjadi persoalannya, supaya nanti program kita itu menyesuaikan ya, antara BPP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gul. Itu Bapak Ibu pengantar pemantik diskusi kita. Nanti sambil jalan kita kalau misalnya ada yang perlu klarifikasi kita klarifikasi. Sekian dan terima kasih. Sebetulnya saya pantun tapi nanti terakhir aja. Ya. Iya, nanti pantun terus kan. Nanti aja Bapak Ibu ya, cakapnya nanti aja. Ya. Terima kasih. Kita serahkan ke moderator. Terima kasih Pak Kepala BPSP Provinsi Papua sebagai bahan kita untuk diskusi. Tadi yang pertama adalah grafik-grafik yang di sini sebenarnya adalah hasil dari pelaksanaan AN. Pelaksanaan AN ini di Kabupaten Gul kan tahun 2021 itu 28 sekolah, yaitu di jenjang SD itu ada 13 sekolah, SMA itu ada 8 sekolah, SMA itu 4 sekolah, dan SMK itu ada 4 sekolah. Untuk tahun ini kami deteksi di dashboard untuk di SMA itu tetap 4 sekolah. Jadi sebenarnya kami mendorong SMA Negeri Kau dan SMA Negeri ASKI mungkin menjadi perhatian kita. Semoga tahun depan juga sudah melaksanakan ANBK.
Untuk yang SMK sudah 4 satuan pendidikan sudah melaksanakan. Untuk bulan depan kita akan melaksanakan ANBK untuk jenjang SMP. Dari 8 sekolah, dari 20 sekolah kita harapkan ada peningkatan. Termasuk yang SD itu ada 13 sekolah yang tahun lalu. Dari 99 satuan pendidikan itu kita harapkan ada peningkatan dan upaya-upaya yang kita lakukan. Termasuk juga dana BOS untuk perhatian Bapak Ibu pengawas maupun di dinas. Deteksi hari kita hari ini ada 21 satuan pendidikan yang belum melaporkan dana BOS untuk tahap pertama. Ada 3 satuan pendidikan di jenjang PAUD dan ada 18 satuan pendidikan di jenjang Dasma. Dan untuk sinkron Dapodik juga masih perlu perhatian saat ini. Tadi saya cek masih ada 42 satuan pendidikan PAUD yang belum sinkron dan 23 satuan pendidikan yang belum sinkron. Padahal itu tanggal 31 Agustus adalah yang terakhir. Jadi kalau tidak melaporkan bisa juga tahap 2 tidak bisa dicairkan. Kalau sinkron Dapodik setelah tanggal 31 anggaran POS tahun 2024 tidak bisa dicairkan. Jangan sampai ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian kita juga berikan aplaus yang luar biasa untuk Bopendikul untuk pelaksanaan guru penggeraknya. Sudah 71% guru penggeraknya sudah diangkat menjadi kepala sekolah penggerak, menjadi kepala sekolah. Dan kita harapkan hasil deteksi kami yang angkatan 9 sudah lolos 23 calon guru penggerak. Dalam waktu dekat akan ada pendidikan guru penggerak, kita harapkan bisa lolos hingga mendapatkan sertifikat guru penggerak. Termasuk poin-poin untuk kepala sekolah penggerak, kita punya 2 sekolah penggerak, yaitu TK Santo Agnes Tanah Merah dan SD PPK Santo Fransiskus Xavier Tanah Merah. 2 sekolah ini adalah kita intervensi lewat UPT, lewat BPNP maupun oleh BGP, dan kami berharap tidak diganti kepala sekolahnya selama 3 tahun karena sudah kita bina. Dan kepala sekolah ini nanti setelah 3 tahun itu akan mendapatkan sertifikat guru penggerak, karena guru penggerak kepala sekolah itu harus mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi kalau nanti 1 tahun diganti, ya kemungkinan tidak bisa berlanjut untuk mendapatkan sertifikat untuk guru penggerak sebagai persyaratan kepala sekolah itu mendapatkan sertifikat guru. Saya kira mungkin itu dulu, nanti kita sebagai bahan-bahan untuk diskusi. Kami berharap ada tanggapan dulu dari Bapak Kepala Dinas atau Bapak Ibu Asisten. Saya Dr. dari Jayapura yang bersama-sama dengan tim Balai Pencarian Mutu Pendidikan Provinsi Papua yang datang kemarin bersama-sama dengan kita hari ini. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa memang saya rencana mau ganti kepala sekolahnya, tapi karena Bapak bilang tidak usah ganti, ya ya baik. Ya, hari ini kita kumpul di rumah Kribo. Jadi kita yang botak-botak sekarang datang kumpul di Kribo. Nanti dengan sendirinya rambut kita akan tumbuh. Selamat pagi untuk teman-teman guru semua, dan selamat pagi untuk Bapak tamu, Bapak-bapak dari Kapolres, Dandim, dan dari BPNPT, dari BPKD, dan Ibu Asisten yang sudah mendampingi kami hari ini untuk kita bersama-sama diskusi masalah pendidikan di Bopendikul. Tentu banyak persoalan yang kami hadapi di Bopendikul, karena ya kami semua sebagai orang Bopendikul tahu Bopendikul ini salah satu kabupaten yang ya jaraknya juga, geografisnya juga ya susah lah dijangkau. Tetapi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tadi bapak-bapak dari provinsi, kalau kita tidak makan papeda berarti ya kita bukan orang provinsi. Kalau sudah injak tanah Papua pasti makan pinang dengan papeda, itu jelas. Ya, perlu diketahui tim dari provinsi Balai Penjamin Mutu Pendidikan bahwa di Kabupaten Bopendikul itu kami ada 106 SD.
dan 20 SMP, 4 SMA, dan SMK ada 1 dan 3 ya. Jadi dengan sendirinya jumlah murid SD itu sekitar 8.000 lebih, dan SMP 3.000, SMA 700 lebih, dan SMK 1.000 lebih lah gitu, katakanlah seperti begitu. Tapi yang perlu disampaikan pada kesempatan pagi ini untuk tim dari provinsi, secara teknik akan disampaikan oleh teman-teman dari bidang masing-masing berkaitan dengan tupoksi mereka, bagaimana kendala yang dihadapi oleh teman-teman baik dari pendidikan dasar dan ketenagaan dan lain-lain. Mereka juga ingin untuk menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh kita dinas pendidikan. Tapi secara global, secara umum, bahwa ya pendidikan kita di Bovendigul, kalau berdasarkan penilaian dari raport pendidikan, memang kita harus menyadari bahwa kita sangat merah, dan ya tentu ini satu beban untuk kita semua universitas, untuk kita coba berubah untuk menghilangkan angka merahnya masuk ke hijau lalu biru. Dan ini yang perlu ada kerja keras dari kita pendidikan untuk menempuh nilai rapor yang baik. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk tim dari provinsi. Tapi apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa teman-teman tadi usul ke saya bahwa Pak, jangan Bapak sendiri yang bicara atau omong, kami juga beri kesempatan kan, supaya kami lebih menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di dinas, itu dari pengawas, dari kepala bidang pendidikan dasar dan ketenagaan. Dan yang perlu diketahui bahwa sampai saat ini kami belum ada bidang menengah, karena nomenklaturnya juga belum tapi sudah ada peraturan bupati dan dalam waktu dekat akan dilantik kepala bidang menengah sehingga bisa mengurus kesalahan soal SMA SMK. Itu saja sedikit pengantar dari saya. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Bapak katakan bahwa memang tidak semua yang bisa kita lakukan, ada prioritas. Cuma saya ingatkan bahwa masing-masing punya ada PAUD, SD, SMP itu. Jadi prioritas, karena secara komprehensif itu terkait satu dengan kualitas, itu terkait dari PAUD sampai dengan perguruan. Menurut pemikiran saya, dia akan terkait kualitas di sini. Kalau di sini juga tidak benar, ya itu terputus kualitas itu. Jadi dari PAUD sampai di SMA itu harus kualitas prioritasnya juga sama untuk itu ya, karena anggaran juga terbatas. Mana yang mulai telur atau ayam, jadi seperti itu Pak. Jadi kita harus lihat ini gimana nih, mana. Jadi itu yang tahu, sangat tahu tuh bapak-bapak profesor, doktor mereka itu. Kita hanya sebagai kan tim penjamin, berarti kami sangat berharap dari bapak-bapak provinsi untuk mengajar kami di sini sama para pendidik kami, strategi-strategi yang bisa mempercepat Papua khususnya Bovendigul maju dalam pendidikan. Itu saja. Mohon izin, saya sampaikan mungkin ada praktek baik berhubungan dengan pelaksanaan ANBK yang karakteristiknya mungkin sulit ya, seperti Kabupaten Supiori itu daerah kepulauan, tapi ada daerah-daerah yang ekspor juga, tapi ANBK-nya bisa 100%. Karena ANBK itu bisa dilaksanakan online. Online, jadi sinkronnya itu dilakukan di tempat yang ada sinyal, tetapi
pelaksanaan AN itu bisa offline, ya. Seperti di Supiori itu ada Dinas Pendidikan kerjasama dengan SKPD yang lain untuk menyediakan meminjamkan perangkat komputer salah satunya. Karena pelaksanaan ANBK waktunya berbeda antara pelaksanaan ANBK itu berbeda waktunya untuk jenjang SMA, SMP dan SD. Siswa SD itu bisa menumpang di SMA atau di SMP itu seperti itu. Nah, tentu saja bisa juga ketika sinkron kan proktornya itu kan akan berbeda mencari sinyal. Itu mungkin perlu anggaran untuk transportasi proktornya atau memindahkan mobbing dari siswanya untuk pelaksanaan AN. Dalam kesempatan ini kita hadirkan BP4D dan BPKAD, bahwa juga nanti kalau ada program-program yang diusulkan dari dinas bisa didukung. Moga-moga dana anggaran pendidikan sesuai dengan undang-undang dinas itu minimal 20% itu juga bisa terpenuhi, karena pendidikannya adalah investasi masa depan. Itu adalah harapan kita. Seperti itu. Oleh karena itu kita harapkan juga ada upaya-upaya pendekatan itu. Kemudian kalau kita lihat raportnya seperti kualitas pembelajaran, ini sentral ada di gurunya. Ya, dukungan afektif itu adalah bagaimana guru melayani peserta didik. Jadi rupanya masih banyak yang kira. Jadi pembelajaran masih banyak berpusat pada guru, bukan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu mindset guru, paradigma guru juga akan berubah, sehingga motor-motornya adalah dari guru penggerak, ya. Sehingga nanti bisa merubah paradigma ini. Kemudian manajemen kelas, aktivasi kognitif ini lebih banyak merah karena anak lebih banyak menghafal, bukan pembelajaran itu menalar. Karena kecakapan hidup itu adalah pembelajaran yang menalar, bukan menghafal. Nah, itu yang nanti menjadi PR bagi kita semua. Ya, saya yakin juga di Dinas Pendidikan juga di anggaran pelatihan-pelatihan. Kemudian kami berharap juga komunitas-komunitas belajar KKG FGFI bisa dimaksimalkan untuk bisa mendorong menggunakan fasilitas guru-guru penggerak. Kita optimalkan untuk bisa mendorong menjadi motor penggerak bagi sekolah-sekolah untuk bisa merubah paradigma pembelajaran yang dulu tradisional sekarang yang lebih modern, berbasis pada IT dan berpusat pada peserta didik. Sehingga yang merah ini nanti bisa harapannya tahun depan bisa bergeser menjadi kuning, bisa menjadi hijau dan menjadi biru. Itu dari kami. Silakan kalau dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan KPKB, silakan yang perlu disampaikan. Silakan kepada Dinas dan sebelum juga Bapak PLN terkait dengan apa yang tadi disampaikan dari BPUPN. Ini dari Dinas Pendidikan terutama pelaksanaan ANBK. Pelaksanaan ANBK sudah dilaksanakan, namun kami mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala yang pertama itu terkait dengan jaringan internet. Ini jaringan internet jadi masalah buat kami di pendidikan, sehingga kemarin memang pelaksanaan ANBK pun tidak semua sekolah, terutama itu SD yang jadi masalah. Nah, akibat dari tadi jaringan internet tidak ada, walaupun ada sekolah-sekolah yang sudah menggabungkan ke sekolah-sekolah yang punya salah prasarana, namun masih ada yang memang belum. Sehingga untuk ANBK memang belum terlaksana untuk kita semua, untuk terutama SD. Untuk SMP kami targetkan tahun ini harus SMP semua. Terus semua SMK juga, karena kan harus kami semua. Nah, yang berikut ini saya menambahkan terkait dengan IKN, implementasi kurikulum merdeka. Kami di Provinsigo implementasi kurikulum merdeka memang tidak semuanya terlaksanakan. Namun yang waktu itu sistemnya mandiri, yang harus daftarkan sendiri, sehingga kami mengalami kembali ke tadi di jaringan internet. Mendaftar juga adalah susah, daftar juga tapi sebentar lagi tidak bagus, sehingga menunda-nunda. Terus yang sudah kami daftarkan itu yang sudah dari kementerian itu ada
15 sekolah. SD-nya nanti ada 8, SMP 5, dan SMK ada 2. Sehingga kemarin dalam buat kegiatan, dan kami sudah mengumpulkan sendiri. Mohon kan kemarin lagi tadi waktunya sudah habis, ya keterbatasan kami terutama di jaringan yang dikendala buat kami. Ditambah lagi yang server dan sebagainya. Saya kira itu bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Aktif tes ya. Nah, dari Ibu atau Kabit yang lain silakan, atau Bu Sampian, Bu Master silakan. Izin kepada dinas dan semua Bapak Ibu pejabat dan tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tadi disampaikan tentang guru penggerak. Terima kasih Pak, tadi sudah disampaikan bahwa memang kami Bovendigul guru penggerak angkatan pertama di angkatan 5 Dasus, dan puji Tuhan 27 guru sudah lulus dan menerima sertifikat guru penggerak, dan kami juga diinformasikan bahwa kami mendapat penghargaan pemerintah daerah lewat Dinas Pendidikan karena telah mengangkat guru penggerak kami yang angkatan pertama Dasus Bovendigul menjadi kepala sekolah. Itu informasi pertama. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sampaikan dari kepala kita berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, kami deteksi ada 26 satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Mohon nanti ujung tombaknya juga ada di Bapak Ibu pengawas. Mohon didampingi, didorong, dipastikan, karena kami juga mendeteksi platform Merdeka Mengajarnya, platformnya pemanfaatnya masih kurang. Ya, jadi ya, itu guru-gurunya itu wajib mengikuti pelatihan mandiri. Ada 7 pelatihan mandiri yang diharapkan bisa diikuti. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, kurikulum merdeka. Yang ketiga berhubungan dengan P3, profil pelajar Pancasila. Kemudian keempat, asesmen pendidikan, perencanaan, pelaksanaan. Dan yang terakhir juga itu adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita sama-sama kita dorong, kita di BPNP Papua memantau aktivitas mereka. Bapak Ibu kepala sekolah bisa juga memantau guru-gurunya dengan login dengan notasi admin belajar ID, itu bisa lihat aktivitas gurunya sejauh mana dia belajar. Bapak Ibu pengawas juga mendampingi. Itu tugas berat bagi kita juga, karena dari jumlah sekian lebih dari 100 sekolah yang melaksanakan kurikulum baru 26 satuan pendidikan. Dan tahun depan rancangannya adalah kurikulum menjadi kurikulum nasional dan diberlakukan untuk semua satuan pendidikan. Rancangan Permendikbudnya sudah dibuat. Jadi tahun depan kita akan melaksanakan kurikulum nasional, kurikulum merdeka. Bagi sekolah yang melaksanakan mulai tahun ini, mari kita dorong, dampingi agar bisa melaksanakan kurikulum itu secara baik dan benar. Kemudian berhubungan dengan dari BPK, kita berikan aplaus luar biasa pekerjaannya sebelumnya dari BPK berhubungan dengan penyiapan guru penggerak ya, dari angkatan 5 ya. Jadi memang daerah-daerah yang jaringan internetnya terbatas ini kita usulkan untuk mendapatkan layanan daerah khusus. Ada 3 kategori untuk implementasi pendidikan guru penggerak. Lewat reguler, itu daerah yang internetnya bagus, daerah khusus dan daerah intensif. Daerah intensif itu ada daerah yang rawan konflik, seperti di Dogiai, itu pelaksanaan pendidikannya ada di Nabire. Kalau daerah khusus ada di daerah aman, dan dilaksanakan di situ. Kami mendorong juga angkatan 10 ini sudah mau dipersiapkan. Yang reguler sekarang sudah proses penggilaan IC tahap pertama. Nanti saya deteksi di Bovendigul juga ada kesempatan lagi untuk angkatan ke-10. Mohon dipersiapkan lagi. Jangan hanya 23, kalau bisa kuotanya dipenuhi 30 ya. 30 gitu. 30 bisa lolos semua. Yang kemarin 23, sekarang angkatan 10 kita dorong bisa minimal 30 gitu. Seperti itu.
Kemudian untuk pengawas memang masih kita menjadi PR bagi kita semua, kita perjuangkan juga karena jabatan fungsional pengawas itu berbeda dengan kepala sekolah dan guru. Nanti ada namanya uji kompetensi untuk masuk ke jabatan pengawas. Karena namanya notasinya kalau kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas menjadi kepala sekolah. Tapi pengawas itu adalah jabatan yang berbeda. Jadi nanti masuknya adalah lewat uji kompetensi. Masih masa transisi, diberikan kesempatan 3 tahun. Jadi mau tahun depan itu juga kita bersiap-siap. Tetapi yang sekarang masih masa transisi, ya ada beberapa pengawas yang masih dititipkan dapodiknya di satuan pendidikan ya, untuk mengamankan tunjangan profesinya. Ya. Saya kira itu ya, ada dari Pak BKD atau mungkin dari BP4D dan BPKD untuk bisa mendorong timnya. Yang saya hormati Ibu Asisten 1 Pendidikan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Randy, maaf Pak Kapolres yang mewakili. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin saya perkenalkan nama saya. Nama saya Darius Minggu, lahir pada hari Minggu. Karena dikasih nama Minggu, jadi bukan kali itu Minggu, tapi lahirnya hari Minggu. Mungkin kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tugas dan fungsi kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada Permendagri 86 Tahun 2017. Di situ ada penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pelaporannya. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesuai dengan yang diamanatkan dari pusat, khusus untuk bidang pendidikan, memang kita sudah alokasikan sesuai yang diamanatkan, yaitu 20% anggaran. Karena itu sudah perintah tidak mandatori. Apabila tidak dipenuhi, pada saat evaluasi anggaran nanti kita disuruh bongkar itu APBD. Saya baru 2 tahun ya di bicara itu. Saya ke Bapeda. Memang awalnya saya dari Bapeda awal pemekaran. Jadi selama ini kita sudah lakukan hal itu. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Bovendigul kita punya APBD sangat gede. Di selatan kita yang paling kecil, hanya 1 T,3 M. 1 T,3 M ini kan terbagi pada setiap OPD. Di dalamnya belajar PKW Pak dari BPKD jelaskan. Sisanya itu bagi-bagi ke OPD-OPD. Saya harus luruskan supaya kita harus tahu. Tapi untuk dinas pendidikan tidak boleh kita kurangi, karena itu sudah diperintahkan dari pusat. Pada saat pengajuan Reja dan SKA, masing-masing OPD kita sudah menyurat dan silakan ajukan programnya. Tapi memang kalau semua program diajukan, memang dengan anggaran yang cukup, yang masih sangat kecil ini, tidak bisa kita mencakup semua. Tapi mau tidak mau kita harus perlahan-perlahan. Mungkin yang
tahun yang lalu kita sudah ini, mungkin tahun depan apalagi, supaya apa yang diinginkan sesuai yang diamanatkan oleh khususnya di bidang pendidikan bisa terwujud di hari ke depan. Tapi saya terima kasih banyak ini. Kemarin sebenarnya secara undangan kami mungkin, jadi saya tadi Pak Kadis sampaikan, wah tolong ikut Pak, sama undangan mana? Ternyata berhubungan dengan keuangan. Jadi dibawa ke Bapeda undangan keuangan, terputar. Jadi mungkin karena buru-buru mungkin sudah malam, jadi kita maklumi saja. Intinya kita hadir dan ada hal yang sangat penting untuk kita bicarakan bersama. Kami dari Bapeda akan mendukung sepenuhnya tentang permasalahan tadi, apa yang disampaikan oleh Kepala BPMD ya. Supaya mungkin nanti Bopendigo juga ya, sama dengan kabupaten-kabupaten lain. Terutama mungkin masalah apa ya, kalau saya lihat di sini mungkin ya menjamin sarana dan prasarana. Nanti dengan Pak Kadis nanti mungkin di perubahan ada mungkin bisa dilihat sedikit kriteria dan sifat, supaya kita akan mulai benahi mana yang perlu kita benahi supaya mendukung kegiatan tadi tentang implementasi kurikulum merdeka. Jadi merdeka ini saya sangat tertarik sekali Bapak Ibu, karena Bu Fitri ini katanya saya dengar bahwa Indonesia merdeka sejak kita punya orang-orang yang itu dulu kembali dari Bupendigo. Itu merupakan sejarah. Jadi saya tertarik menurut saya ini dengan adanya implementasi kurikulum merdeka. Tapi mungkin saya sarankan juga kepada Balai ya Pak. Saya sengaja tadi sampaikan bahwa APBD kami sebatas itu saja. Dengan adanya Balai Penjamin, kata penjamin ini mutu dari pendidikan ini, kira-kira ada dari Balai Penjamin nanti dengan adanya kekurangan kami yang disampaikan tadi, kita harap supaya ada sinkronisasi, maksudnya dukungan dari Balai Penjamin, karena tidak akan tercapai apa yang kita harapkan, terutama untuk pendidikan, kalau tidak didukung dari berbagai sektor. Supaya nanti mungkin dari provinsi, ini Bupendigo kasihan, APBD-nya hanya sekian. Kalau asma oke lah bisa dia di Merauke, tapi Bupendigo Pak kami masih sangat terbatas. Jadi harapan kami supaya nanti dari provinsi ya, mungkin nanti koordinasi dengan pusat, kami punya permasalahan di Bupendigo ini kita sudah ketahuan, benang merahnya di mana, kenapa dia masih merah, berarti ada satu hal yang perlu didukung di situ. Dengan keterbatasan anggaran kita di daerah, memang kami tahu bahwa pendidikan sangat penting. Kita jadi orang karena ada pendidikan. Kita tahu baca dan tulis dengan adanya pendidikan. Jadi pejabat jadi presiden karena adanya pendidikan. Tapi kembali lagi, kira-kira pendanaannya dari mana? Saya cukup lama di pedalaman Pak. Jadi saya tahun 93 saya sudah di Bupendigo di Digo. Permasalahan di kampung dan distrik saya paham. Terutama di bidang sektor pendidikan. Memang guru-guru kita yang minta maaf Pak Kadis ya,
mungkin tidak aktif melaksanakan tugas. Kalau ada guru dan ada guru, ada murid. Tapi kadang-kala ada murid, ada guru, tapi kadang-kala guru tidak aktif. Itu mengakui dan itu kelemahan kita. Dan kita cari solusinya, kenapa dia tidak aktif? Salah satunya tadi karena kurang pendukung sarana dan prasarana tadi. Nah ini jadi kami punya bagaimana dia berpikir supaya kita punya bapak-bapak guru ini bisa tinggal tahu di tempat. Mungkin karena tidak ada tempat tinggalnya. Dia kan tidak mungkin dia tinggal di bawah pohon. Tapi saya koordinasi dengan Pak Kadis supaya dengan adanya anggaran yang diberikan kepada dinas pendidikan yang mungkin dirasionalkan, sehingga mungkin yang mana yang prioritas sangat prioritas daripada yang prioritas itu yang dahulukan. Mudah-mudahan APBD kita semakin tahun semakin bertambah, kita akan benahi apa dan permasalahan yang ada. Menyangkut SDM, kita sudah ada juga kerjasama beberapa perguruan tinggi, terutama UTM dan UTAMU. Ditetapkan ada kita anggarkan untuk khusus OAT supaya betul-betul nanti itu kembali mengabdi masing-masing instansi terkait, baik guru maupun instansi lainnya. Jadi ada kebijakan Pak Bupati supaya kita ambil mungkin sebagian dari dana otsus, ada juga dari dana daur. Maksudnya supaya dia betul-betul memiliki skill dan dia harus kembali mengabdi di sendiri. Berbagai upaya yang kita sudah lakukan, tapi yang namanya tidak mungkin hari ini kita melakukan, besok harus terjawab. Dan itu yang mungkin dari saya bisa bicara. Dan mungkin saya masukkan juga ke DPM Pak, mata yang disampaikan tadi dengan guru penggerak ini ada batas umur maksimal. Regulasi dari pusat yang disampaikan ini tadi. Kalau guru ini kalau saya tidak salah kan umur pensiunnya 60 tahun. Kalau batasnya 50 tahun saja, sementara kita punya guru masih sangat terbatas. Kemudian tidak mungkin pemula itu yang menjadi kepala sekolah. Pastikan yang senior itu yang mungkin didorong. Nanti umurnya mungkin lebih dari 50, 51 kan. Nah, itu mungkin nanti dari Bapak dari provinsi supaya mungkin dikoordinasikan ke pusat. Regulasi ini untuk wilayah khususnya kan di Indonesia Timur macam tidak pas. Kalau daerah Jawa sana iya memang, tapi kita khususnya di Indonesia Timur ini mungkin perlu ditinjau supaya adanya guru-guru yang sudah senior ini, gimana sih kalau kita didik jadi guru penggerak? Jangan sampai timbul kecemburuan sosial nanti. Oh, Bapak guru baru masuk kemarin, kok jadi guru penggerak? Saya ini sudah mengaji dan mengabdi di daerah terpencil sekian 10 tahun. Ini Pak harus dilihat dari sisi itu juga, supaya nanti mungkin dari pusat nanti bisa melihat. Contohnya otsus saja, ada otsus kekhususan. Tapi mungkin syarat-syarat lain mungkin yang kita harus penuhi. Karena itu sudah ada analisa sehingga untuk jadi guru penggerak dia harus memiliki skill
sampai sekian persen. Bahwa betul-betul anak yang dididik nanti betul-betul memiliki kemampuan. Kalau tidak ada standar ini Pak ya, ini tidak mungkin. Jangan sampai lulus SMP tidak terbaca, misalnya. Berarti yang salah siapa? Jadi mungkin dari situ saya itu supaya mungkin nanti benar-benar masukkan kepada BPMP ya. Karena saya dengar tadi baru 23 yang sudah guru penggerak. Dari jumlah sekolah ini yang ada di Bopendigo kalau hanya 23, ini agak. Itu juga pusat melihat dari situ, jangan. Kalau pusat ya, karena luas wilayahnya juga tidak terlalu ini, kemudian kita bisa menjangkau dalam waktu mungkin setengah jam, 1 jam kita bisa sampai. Tapi kita di wilayah Papua, khususnya di Papua ini, ya, memang wilayah kita berbeda dengan mereka. Kasihan bapak-bapak guru sudah mengerti. Saya ini karena saya tahu, saya orang belakang dulu, jadi saya tahu. Memang kita ada kekurangan, nanti kita akan benahi dari dinas pendidikan supaya ini catatan kita akan diskusikan dengan kepala dinas supaya kita laporkan ke kepala daerah supaya ini masalah ini Pak mau tidak mau harus diatasi supaya ya pengembangan SDM kita di Bopendigo dengan adanya merdeka belajar ini betul-betul kita merdeka akan merdeka belajar ini gurunya merdeka belajar, murid dan siswanya merdeka belajar, itu baru seimbang. Saya kira untuk dari saya sementara terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih dari Bapak Peter. Dari BPKAD ada yang perlu disampaikan? Saya persilakan Bapak. Tidak berbicara tentang perencanaan dan lain, tapi kita hanya berbicara hak dan kewajiban. Jadi memang APBD kami itu kan jauh 700 miliar. Dinas Pendidikan untuk membayar hak pegawainya itu hampir kurang lebih 90 miliar ya, lebih. Wah, pegawai. Jadi kita bayar dari 700 itu kita bayar untuk pegawai keseluruhan, belanja pegawainya 400 lebih, sisanya itu kita bagi. Maka ini tidak mampu untuk membiayai hal-hal yang tadi kita sudah bicara. Kami tidak bicara ke DAU dan khusus, itu kan program. Yang kita harapkan adalah DAU. Bopendigo sudah hampir kurang lebih 13 tahun DAU kita tidak naik, dia stuck. Tapi itu kan kembali kepada pimpinan daerah. Kami bawahan kan menyesuaikan. Jadi memang kami sebagai APBD sekitar 20% APBD itu kan kita sudah sesuai tadi Kepala Bapeda dan sampaikan. Jadi kalau kita tidak lakukan itu, pasti DAU kita juga tertahan atau tertunda. Maka harus kewajiban kami harus kita penuhi itu. Dan sekarang sudah berjalan. Nah, sekarang 20% itu yang kembali kepada Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Mana yang paling penting? Saya pikir itu yang saya boleh sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lain-lain saya pikir kita di keuangan tidak perlu kita hanya bicara tentang uang. Jangan campur lagi kepada yang lain. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Saudara. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang beberapa, kemudian ya kita semua wajib untuk bisa mengoptimalkan pembiayaan yang ada. Karena semua program itu tidak berbasis juga dengan uang.
kembali kepada komitmen seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Babida tadi, ada pemanggilan guru ya. Kembali kepada komitmen kita untuk sebagai pelayan. Kalau di guru penggerak itu harus bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. Jadi dari dalam kita juga harus bergerak dan menggerakkan untuk melayani sebagai pelayan. Jadi nanti kita bisa memaksimalkan potensi kita dengan segala keterbatasan itu, dan bisa melaksanakan program-program yang diusulkan oleh dinas dan disetujui oleh dari bagian keuangan, dari Babida, semoga bisa lebih baik lagi. Kami juga di BPNP Papua juga dengan skala keterbatasan kita masih melayani untuk 4 provinsi ya, untuk 29 kabupaten. Kita memang harus berbagi, tapi kita juga ada pendampingan pada satuan pendidikan, komunitas belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka, pemanfaatan dapodik dan seterusnya. Itu kita baik secara daring atau sebagian kita juga sudah turun ke Kabupaten Probolinggo seperti itu. Saya kira begitu. Ada yang perlu disampaikan kembali dari Bapak Ibu pengawas atau dari dinas pendidikan? Saya persilahkan. Nah, karena Tuhan Kristus dengan 12 ya. Di sini kami mau menyampaikan dengan adanya regulasi penyangkut dengan guru penggerak ini dan sekolah penggerak. Sekarang posisi kami sebagai pengawas ini menjadi terjepit, khususnya kami yang standar umurnya sudah di atas 50 tahun. Yang sesuai dengan Bapak Kepala PP 4D tadi, bahwa mungkin dari 3 DPMP bagaimana mengkondisikan kami yang ada di daerah khususnya Probolinggo mungkin mengalami hal yang demikian, supaya nasib kami ini ke depan jangan ada yang merasa terkesan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, banyak guru-guru kami perlu ada peningkatan mutu. Peningkatan mutu ini sekarang yang ada terjadi di lapangan, kami temukan ada guru yang khususnya di pedalaman hanya satu PNS maupun juga banyak guru honor, dan mereka juga memiliki pendidikannya itu terbatas sederajat SMA SMU. Mungkin dari PPMP dengan daerah perlu ada kerjasama supaya bagi guru-guru kami ini yang masih pendidikan standar di bawah SMA atau SMU ini, mereka akan diperdayakan dengan fakultas atau universitas yang mendukung supaya daerah ini bisa menciptakan guru yang sarjana S1 di khususnya di guru. Itu saja, terima kasih. Untuk guru penggerak itu memang persyaratannya adalah sudah S1, umur maksimalnya 50 tahun. Kami sudah mencoba dulu mengkomunikasikan kenapa 50 tahun. Sepertinya ada memang misling antara 50 tahun sampai 55 tahun atau 56 tahun ini. Karena kesempatannya menurut dari kementerian itu investasi untuk pelatihan guru penggerak ini besar. Jadi memang ada safe umur yang kesempatan untuk nanti bisa mengabdi. Kemudian untuk yang berumur di atas 50 tahun sampai 50 tahun itu yang kompeten itu bisa mengikuti program-program lain, misalkan untuk pengajar praktek menjadi fasilitator, masih ada kesempatan menjadi fasilitator guru penggerak, fasilitator sekolah penggerak, itu masih ada kesempatan pengajar praktek. Jadi ketika mendaftar mereka juga akan dilatih. Ya, bukan mendaftar menjadi pelatih dan langsung latih, tidak. Ada persyaratan dia masuk lewat seleksi, kemudian dia akan melalui proses pendidikan karena melaksanakan tugas seperti itu. Dan nanti yang mereka itu juga akan mendapatkan sertifikat. Ya, sama halnya dengan linia tadi, kalau kepala sekolah penggerak yang saat ini belum mendapatkan sertifikat guru penggerak, ketika menjadi menjabat kepala sekolah 3 tahun secara terus-menerus itu rancangannya akan mendapatkan sertifikat menjadi
guru penggerak sebagai persyaratan menduduki kepala sekolah sebagai harus mendapat sertifikat guru penggerak. Jadi kami juga terus berjuang untuk menyampaikan itu, tetapi sepertinya belum terfasilitasi ya. Termasuk kami juga menyuarakan khususnya di daerah-daerah yang daerah yang 3T seperti program sekolah penggerak atau guru penggerak itu seperti kalau di kota ini sebenarnya bisa kalau jaringan internetnya itu yang tapi saya kira kalau ada di rumah-rumah yang punya jaringan wifi itu bisa mendaftarkan secara reguler bisa. Tetapi kalau yang Dasus itu memang dibatasi ya, karena itu pembiayaan yang terbatas juga. Tapi ya luar biasa, sudah 23 kami mendapat informasi seperti Kabupaten DIY kemarin itu 23 yang mengikuti proses seleksi hanya 5 yang lolos. Oleh karena itu ketika nanti pendaftaran di angkatan ke-10 mohon berbagi praktek baik ya bagi guru-guru penggeraknya untuk mendorong teman-temannya mendaftar dan bagaimana sih proses seleksi, mengisi IC-nya, praktek simulasi mengajarnya seperti itu. Karena misalkan mengisi IC itu karena yang diminta adalah pengalaman. Seorang asesor itu dibekali namanya aplikasi untuk mendeteksi duplikat. Ketika kalau apa yang ditulis itu mengambil dari situs tertentu, langsung dikasih skor terendah. Jadi sudah tidak. Karena yang diminta adalah pengalaman sendiri. Dan sekarang sudah banyak juga, jangan sampai teman-teman ini juga yang sudah lolos menjadi guru penggerak kopi-kopi tempel dari punya teman yang sebenarnya sudah di-upload di situs tertentu, itu langsung sudah dikasihkan skor yang terendah. Itu yang menjadi trik-trik juga yang perlu disampaikan ke teman-teman ya. Bagaimana proses seleksi mengajarnya, wawancara, saya kira sudah lolos itu juga bisa berbagi praktek kepada teman-teman. Jadi bukan 23 aja Pak, ini sekarang masuk di angkatan ke-10. Masih menunggu angkatan 11, 12, 13, 15 sudah proses seleksi untuk fasilitatornya. Jadi kita harapkan nanti angkatan 10, angkatan 11, angkatan 12 dari yang tadi 27 ya, 27 tambah 23 lagi, angkatan 10, angkatan 11 nanti akan bertambah. Oleh karena itu kita mendorong semua agar ini bisa guru-guru yang memenuhi syarat untuk proses seleksi kita dorong, atau semacam edaran dari dinas. Kami punya pengalaman di Kirong itu jaringan internet rata-rata bagus, tapi tidak ada satupun guru yang mau mendaftar sebagai guru penggerak. Nah, kita juga lewat rasa Papeda juga mendorong dalam waktu 3 tahun 4 tahun ke depan bagaimana kepala sekolahnya, siapa yang akan mengganti kalau tidak ada guru-guru penggeraknya sebagai motor-motor penggerak di sekolah-sekolah untuk implementasi Merdeka Belajar ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya kira itu. Ada yang perlu disampaikan lagi mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah? Saya mau tambahkan sedikit dari kita dinas. Silakan Bapak. Ya, memang seperti penjelasan Bapak tadi untuk peningkatan pendidikan guru ini kan bagi saya yang memimpin dinas pendidikan Bofidikun untuk SMA, SMK dan SMP itu menurut saya sudah mulai bagus lah gitu. Dan sekarang itu tingkat sekolah dasar ini karena pengalaman yang kita lihat atau situasi sekarang ini kan cuma satu orang kepala sekolah pegawai negeri, sedangkan yang lainnya itu guru yang bukan statusnya artinya yang tidak belajar tentang guru dan lain-lain. Katakanlah guru honor atau tutor lah seperti begitu. Sehingga untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan guru SD ini sangat rendah. Nah, itu yang terjadi di Bofidikun. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita sudah ada kerjasama dengan Universitas Musamus di Merauke untuk kita coba kuliahkan mereka untuk merubah nasib mereka dari yang SMA ke sarjana sehingga dimunjuk sebagai pendidik. Itu yang kita alami di
Profedigo. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dari sekian guru yang sertifikasinya, memang bagi saya ya harus diutamakan putra daerah orang OAP. Ya, itu yang perlu kita lihat dulu. Karena mereka ini yang ada di kampung-kampung, di sekolah-sekolah dari 112 kampung dan 20 distrik itu, mereka yang lebih banyak di sana. Sehingga ke depan ya lebih kita utamakan untuk orang asli Papua, guru itu lebih sertifikasinya, sehingga dia lebih untuk tinggal di kampung atau di mana dia bertugas atau mengajar di situ. Yang berikut seperti yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak pengawas, memang ini kan aturan baru, regulasi baru yang kita baru tahu, sehingga sudah terlanjur mereka sudah diangkat sebagai pengawas. Dan apakah mereka ini bisa terus menjadi pengawas atau bagaimana? Itu yang tadi ditanyakan oleh Pak Wedo mewakili teman-teman pengawas yang ada di Profedigo. Saya kira itu yang mungkin saya tambahkan untuk Bapak dari provinsi untuk mungkin kita. Terima kasih. Kan kualitas untuk jika di jenjang dasar ya untuk penyiapan guru bersama dengan Universitas Musamus ya. Dengan segala keterbatasan tadi sampaikan, memang juga semua ada skala seperti itu, tidak semua bisa diambil. Tetapi dengan era sekarang ini sebenarnya bisa mendorong juga guru-guru untuk mengikuti pendidikan lewat universitas terbuka. Ya, universitas terbuka ini kan juga bisa dilakukan lewat pendidikan jarak jauh yang belajar dengan mandiri ya, dengan menggunakan buku. Saya kira kalau dulu juga banyak ya guru-guru kita yang lulus lewat UT itu ya. Jadi membeli daftar, membeli buku, belajar, nanti ujian. Saya kira universitas terbuka juga universitas negeri ya, diakui. Saya kira itu. Kemudian untuk PPG memang kembali juga kepada kompetensi tadi. Jadi memang ada uji kompetensinya untuk bisa masuk ke pendidikan itu yang menjadi kadang-kadang menjadi ganjalan kita semua. Oleh karena itu kita juga kita harapkan guru kita juga belajar dan terus belajar untuk mengikuti perkembangan. Karena kalau tidak belajar secara mandiri melakukan perubahan, kita tidak akan bisa menyelesaikan ujian-ujian di PPG itu untuk bisa masuk ke proses pendidikan. Yaitu tugas kita semua, masing-masing guru juga harus berubah. Kita mendorong juga untuk guru-guru untuk bisa melaksanakan itu. Karena kita ini kan bagian dari luar ya, yang melaksanakan tes adalah guru-guru kita ini. Ya tetap juga kita akan mendorong bagaimana bisa menyelesaikan ujian. Kan ada juga kisi-kisinya. Jadi guru-guru bisa didorong untuk bisa belajar dari kisi-kisi ujian untuk uji kompetensinya. Untuk pengawas kesempatan ada untuk uji kompetensi, ya, uji kompetensi dari guru menjadi pengawas untuk mendapatkan jabatan fungsional pengawas. Sama aja, kami juga misalkan dari Widya Prada mau ke Widya Suara juga ada uji kompetensi seperti itu untuk menduduki jabatan itu. Saya kira itu Bapak Kepala Dinas. Silakan dari Bapak Kepala Sekolah, Kepala Sekolah tadi. Tertarik sekali saya untuk hadir bersama dengan forum ini atau kegiatan ini. Saya merasa penting dan datang mendahului. Padahal saya juga ada mengikuti NBK di sekolah. Terima kasih. Patut saya mengucap terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Kadis, karena sudah memfasilitasi dan membuat kegiatan yang begitu bagus. Ada yang saya melihat, saya karena tadi kita sudah tahu
sudah dengar berbicara tentang sejarah dan sejarah. Saya mau menyampaikan sedikit tentang sejarah. Ketika Perang Dunia oleh Jepang melawan sekutunya, itu izin Bapak, mungkin saya tidak salah, guru itu menjadi prioritas. Karena ketika perang itu dia melihat bahwa guru banyak meninggal, dan dia berubah, dia punya semua mindset dan segala sesuatu itu untuk guru. Karena semua guru baru siswa dan yang lain-lain. Dan itu sudah terbukti. Jepang sekarang adalah negara industri mungkin nomor 1 atau nomor 2 dunia. Nomor 1 ya. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu pejabat, saya dari bidang pembinaan PAUD dan pendidikan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh PAUD-PAUD yang ada di Bukitbintang, satu hal saya mau sampaikan bahwa PAUD juga ada. Dan lulusan dari PAUD, TK PAUD itu yang mungkin ada yang sekarang jadi pejabat seperti itu. Saya punya PAUD yang saya daftar itu 45. Kalau kurang atau lebih, tapi 45 itu yang bisa lihat dari keaktifan untuk kerja dan politik atau tidak. Fasilitasi bantuan ke PAUD maupun di pendidikan dasar ini di episode Merdeka Belajar ke-23, buku bacaan bermutu untuk literasi di Indonesia, itu kami deteksi di jenjang PAUD itu ada 23 PAUD yang menerima buku, Pak. Masing-masing PAUD itu 20 eksemplar, dan ada 6 SD, itu ada 6 SD yang mendapatkan bantuan juga buku. Nanti mohon dimonitoring dan pemanfaatannya buku, Pak ya. Ini kita, kalau SD itu ada SD Negeri Camp 3 Asiki, SD Katolik Santo Yosef Asiki, SD Impres Tanah Merah, SD Negeri 2 Tanah Merah, SD Negeri Impres Asiki, SD Islam Terbaju, Baitul Rahmah. Ini mohon nanti Bapak Ibu pengawas juga ngecek kembali, karena buku informasinya lebih dari 1000 per sekolah ini. Apakah sampai, apakah dimanfaatkan? Hasil monitoring kita di sekolah-sekolah itu masih ada yang masih dikemasan di box gitu, jadi belum dimanfaatkan buku-bukunya. Ya, nanti daftar sekolah nanti bisa kita, yang TK tadi belum saya catat karena banyak, jadi nanti kita bisa share untuk kita pantau. Kemudian untuk akreditasi, kebetulan badan akreditasi itu sekarang juga di BPMP Papua, kompleks UPT Kemdikbud itu ada di BPMP Papua, ada Ban PAUD dan Ban SM yang tahun ini akan merger menjadi Ban PAUD di Dasmen ya. Kemudian sebagian kita juga ada asesornya juga ya, kita juga bisa mendorong bagaimana untuk bisa menguatkan dan PAUD-PAUD itu bisa juga terakreditasi. Kemudian harapan pemerintah sebenarnya setiap kampung itu ada minimal satu PAUD, agar nanti ke depan ini kan menyiapkan pendidikan untuk anak pendidikan dasar ya. Dan ke depan rancangannya adalah PAUD itu nanti adalah menjadi wajib belajar untuk PAUD ke depan. Oleh karena itu penyiapan pendidikan PAUD juga sangat penting untuk transisi ke SD. Tetapi di SD itu masuk SD tidak boleh seleksinya adalah samistung, karena di PAUD itu adalah pendidikannya lebih banyak mengenal huruf dan bermain sesuai perkembangan. Dari Ibu Kepala SMA 1 mungkin bukan kapasitas saya menjawab, nanti dari pemangku kepentingan lain
koordinasi, kemudian komitmen bersama Ibu ya, untuk bersama-sama mendorong bagaimana melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya kami mohon juga dari pemangku kepentingan lain, dari Bapak yang mewakili Kapolres atau Dandim atau dari Bapak Kepala Kampung, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dari amanat Permenpan nomor 46, Permendikbud Ristek nomor 46 tentang Merdeka Belajar ke-25 ya, pencegahan dan penanganan kekerasan ini diharapkan di Dinas Pendidikan ada juga semacam satgas ya, maupun juga nanti di satuan pendidikan untuk pencegahan dan penanganan, karena kita deteksi juga di rapat pendidikan juga masih ada perhubungan ya, bagaimana kekerasan di sekolah itu juga ada yang masih terjadi, perlindungan terhadap guru, perlindungan kepada murid juga seperti itu. Silakan Bapak Ibu sekalian dari yang mewakili dari Pak Kapolres, silakan Bapak. Kepala Dinas Pendidikan, tim dari BPMP Provinsi Papua, Kepala BP 4D, BKAD, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, serta kita yang hadir semua yang ada di tempat ini di Rumah Kribo dengan judul Rasa Pembeda. Ini kalau kita berbicara masalah rasa pembeda berarti kita di Papua ya, jadi kita berbicara di Bovendigul. Mungkin kami dari kepolisian pertama-tama mungkin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolres karena tidak sempat hadir, ada Zoom meeting dari Mabes Polri. Kemudian Pak Wakapolres ada kegiatan penanaman 1000 pohon yang sementara dilaksanakan di sekitaran Polres. Kemudian saya sebagai Kasat Binmas diutus untuk mewakili undangan ini. Mungkin kami tidak perlu panjang lebar kalau masalah pendidikan ini, mungkin sebenarnya kami tidak terlalu jauh ke dalam. Cuma yang perlu kami sampaikan bahwa formula atau regulasi apapun yang mungkin dihadirkan di tengah-tengah kita, khususnya di dunia pendidikan, kalau tidak ada rasa disiplin, baik kita sebagai pendidik maupun yang dididik, niscaya akan berhasil kalau tidak ada disiplin. Itu mungkin yang pertama yang mungkin sebagai masukan buat kami. Kami berbicara masalah ini karena saya juga ini punya pengalaman mulai dari Asmat, Mapi sampai di Bovendigul, dan bukan di kabupaten tapi di polsek di Asmat dulu di Pantai Kasuari. Itu betapa mirisnya kalau kita berbicara kehidupan daripada seorang pendidik ya, dengan keterbatasan. Namun kalau kita berbicara kalau sekarang ini ya bolehlah, mungkin kita sebagai guru atau pendidik sudah tunjangan sudah cukup lumayan, mungkin tinggal disiplinnya kita tingkatkan. Kalau itu yang mungkin masukan dari kami. Kemudian yang kedua bahwa kalau tidak ada disiplin maka formula yang tadi kami sampaikan ataupun regulasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harapan kami bahwa kami di Polri ini juga kami galakkan juga dan kami turun juga biasanya ya Pak, tidak sering tapi kadang kami turun di sekolah-sekolah yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh tim dari Provinsi Papua. Kami memberikan pembinaan, apalagi siswa-siswa yang baru ya, penerimaan siswa baru. Saya sendiri yang turun ya, mungkin ada beberapa sekolah yang turun yang tahun ini memberikan pesan-pesan Kantikmas dan apa yang tadi disampaikan oleh tim dari Provinsi Papua, guru
itu perlu perlindungan, ya. Jadi tidak ada kekerasan di sekolah. Mungkin lebih baiknya bahwa di sekolah itu tidak ada terjadi kekerasan. Ya, karena dunia yang dulu dengan yang sekarang sudah beda, Pak, ya. Mungkin anak sekarang yang sekarang ini dicubit bisa melapor. Tapi kalau dulu dipukul dengan rotan pun, ya terima dengan lapang dada. Ya, ini mungkin kita bisa bedakan dunia sekarang dengan dunia yang dulu. Kemudian izin, bukan kami mengoreksi Bapak Kepala Dinas. Kebetulan saya ini kemarin ada jalan, ya. Saya ketemu salah satu masyarakat dan mungkin orang yang sudah lama tinggal di Kampung Maryam. Saya bilang, Bapak dari mana? Dari Kampung Maryam. Pas dia foto di depan kantor dinas pendidikan, terus bikin apa? Tidak, cuma foto-foto. Setelah saya tanyakan, Bapak guru? Dia bilang tidak. Saya bilang, baru di Maryam ada guru kan? Tidak. Dia bilang cuma satu kepala sekolah yang ada. Terus yang lain dulu pernah salah atau mungkin ada orang mabuk dulu pernah kejar guru-guru, sehingga guru-guru sekarang tidak mau naik ke atas sampai sekarang ini, kalau tidak salah 2007 atau 2009. Jadi ini mohon perhatian Kampung Maryam dengan kita, orang bilang sini jarak jengkal, ya, jarak jengkal saja, tidak terlalu satu tajam saja naik, kita sudah apa. Jadi mohon maaf Bapak Kepsek, Pak Kepala Dinas, Kepsek yang hadir di sana cuma satu orang, kemudian dibantu oleh guru-guru tutor. Ini hanya masukan. Terima kasih, kurang lebihnya mungkin ada kata-kata atau bahasa yang kurang berkenan, dimaafkan karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Demikian, selamat siang, salam. Terima kasih ya dari Bapak Wakil dari Kapolres. Ya, memang kita harus terbuka di sini. Artinya bahwa tadi kita sudah bicara, tapi kelakuan manusianya buruk. Bagaimana dengan kurikulum merdeka? Maka tadi kan Pak Presiden sudah bilang kita perlu ada penegasan atau sanksi. Kalau itu tidak ada, kurikulum ini juga percuma. Ya, percuma. Maka harus antara dinas, kami di keuangan karena sering ketika ada PPP, saya kan BUD, saya akan periksa. Guru ini kan usaha di Aceh, tapi kan tanda tangan hadir ini selama 1 bulan. Kan kita pegawai negeri kerja sekitar 23 hari, tidak 1 bulan, tidak 31 hari, tapi kan kita normal kerjanya. Kira-kira bagaimana dengan kurikulum merdeka kalau guru sudah seperti begitu? Maka ini kan kita harus komitmen bersama. Bagaimana kita harus sama-sama mendorong dinas supaya guru-guru itu ada tempat tugas. Sekarang saja banyak guru. Kalau dulu kita sekolah kan takut guru. Hanya dia lihat dia dapat diri sudah putar jauh atau harus tunduk lewat pakai. Bagaimana dengan kondisi kurikulum sekarang? Jadi saya pikir hanya saran saya, bagaimana supaya kurikulum ini jalan. Guru-gurunya harus dapat tegas terhadap hak dan kewajiban itu. Saya di keuangan saya akan menunggu. Kalau ketika dinas sudah bilang bahwa guru ini tidak tugas, maka kita tidak proses hak-hak dia. Terima kasih dan waktu saya kembali. Kurikulum 75, semua informasi itu adalah dari guru. Guru adalah sebagai pusat informasi. Nah, sekarang informasi itu bisa diperoleh dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja murid bisa belajar. Oleh karena itu kembali kepada komitmen kita guru-guru untuk bisa melayani, dan komitmen dinas juga. Kalau kita di kantor, Bapak Kepala BPNP, kalau sudah 3 hari terlambat tidak ada sekolah, pasti ada surat peringatan pertama. Kalau lanjut berikutnya, sampai ada proses. Sudah ada pegawai juga yang sudah dipecat. Sehingga itu adalah suatu pembelajaran bagi kita semua untuk disiplin, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi komitmen kita sebenarnya untuk
menegakkan aturan-aturan itu agar semuanya bisa berjalan. Kalau misalkan guru makir kemudian pembiaran, pastilah itu tidak nanti menjadi ikut-ikut yang lain juga. Jadi memang kita harus punya komitmen, ada undang-undang ASN ya, yang harus dipatuhi juga ya, untuk bersama-sama untuk menjalankan program-program. Jadi sepertinya kurikulum Merdeka sebenarnya sudah lebih baik dari kurikulum yang lama, karena eranya memang era sekarang era digital. Kemudian guru lebih bebas untuk merancang pembelajaran, mendampingi peserta didik, bukan bebas tidak mengajar ya. Merdeka mengajar bukan guru merdeka tidak mengajar kan, tapi merdeka untuk bisa melayani anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, sesuai yang disebut dengan capaian pembelajarannya. Karena anak-anak itu semua istimewa ya. Kita lihat di terakhir ini ada Putri Aryani yang dari pendidikan khusus yang tunanetra tapi suaranya luar biasa ya. Itu adalah salah satu proses pendidikan yang dilayani oleh orang tua dan guru-gurunya sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi seperti disampaikan oleh Profesor Yohanes, tidak ada siswa yang bodoh, tetapi belum menemukan guru yang tepat untuk melayani siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita harapkan semua dari kita bergerak untuk bisa melayani anak-anak kita sesuai dengan bakat minatnya, sehingga dia bisa hidup mandiri dan berguna bagi bangsa dan negara kita. Seperti itu. Ada yang perlu disampaikan dari Pak Kepala Dinas? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita terima koreksinya. Ya, memang itu secara global umum memang guru-guru SD ini ya, saya mau katakan bahwa banyak yang tinggal di kota Tanah Merah tidak melaksanakan tugas. Saya tidak tahu latar belakangnya apa, tapi kalau dilihat dari zaman sekarang ketimbang kita dulu itu di sana tidak ada jaringan internet, tidak ada transportasi yang baik, tapi kami masih bisa bertugas di Asma. Saya juga pernah tugas di Asma, di rumah. Tapi kalau sekarang guru-guru saya lihat hampir semua distrik ini sudah ada jaringan internet, transportasinya bagus. Tapi kok alasannya tidak ada transportasi, tidak ada sarana prasarana apa yang kurang? Maunya pesawat, tapi siapa yang bawa pesawat kalau kita beli pesawat? Jadi banyak unik-uniknya guru SD. Jadi terima kasih dari Kapolres yang sudah memberikan masukan. Tapi di sisi lain hari ini saya tegas. Kalau guru siapa yang tugas di Mariam dan tidak melaksanakan tugas, kepala sekolahnya tidak, hari ini saya catat, besok saya ganti dia. Ini saya komitmen di sini di rumah Kumur. Ini botak yang bicara di rumah Kumur. Saya akan ganti dia. Jadi saya minta kepala bidang tenaga lihat guru siapa yang di Mariam. Dia tidak, saya ganti. Minggu depan ada pelantikan. Itu Pak. Yang berikut untuk kurikulum Merdeka Belajar. SD baru 1 SD Alam Indah itu baru diterapkan kurikulum Merdeka. Untuk SMP baru SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 kalau tidak salah ya. Ya, baru kita memberikan sosialisasi. Tim dari Merauke kita undang, baru seminggu yang lalu ada pelatihan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah. Rata-rata untuk Kabupaten Provinsi kurikulum Merdeka Belajar ini belum kita terapkan. Nanti ya plan, tapi pastilah kita akan terapkan kurikulum itu. Tapi tidak terlepas dari kurikulum yang lama. Seiring berjalan di kurikulum Merdeka. Semangat 78 tetap ada. Tetap kita. Saya kira itu sehingga sedikit arahan kabar dari saya untuk mengakhiri ini. Ada pantun dari saya. Ya. Sagu digul enak dibikin papeda. Papeda digul enak ditambah kuah digul. Kuah digul berasal dari mujair digul.